Nah, pertama ini tadi pertanyaannya kan seperti ini semua nih. Sudah saya nanti nggak apa-apa kalau mau ada yang mau nambah silakan. Tapi kalau nambah jangan di chat ya, karena saya menjelaskan saya nggak baca chat lagi. Motong aja nanti motong, biar saya masukkan ke dalam ininya. Fitur WSP perlu dijelaskan fungsinya. Ini sudah saya jelaskan, Mbak. Apakah landing page di full page itu apa perlu diinspeksi? Perlu dan wajib. Dengan catatan, kalau nama full page-nya itu menggunakan penawaran. Cara memunculkan WA pakai CWA untuk yang Shopee dan lainnya ada apa lagi, Pak? CWA di Shopee maksudnya yang Shopee kita kan nggak ada urusan dengan Shopee. D. Apakah bisa untuk produk terpopuler sebelah kanan hanya per kategori saja yang muncul? Nggak bisa karena produk terpopuler itu adalah produk yang terakhir di posting atau yang paling banyak di posting atau yang paling banyak diklik. Sorry. Oke ya, dah. Ini kita tutup dulu. Nah, sekarang kita pisah-pisah dulu. Saya pisah-pisah dulu ini ya. Jadi yang pertama, ini kan tetap pasti main di WSP ya. Oke, di WSP. Nah, artinya saya mau pisahkan ini ini nanti bagian di yang satu 2 3 itu nanti bagiannya di WS di dashboardnya ya. Kemudian meta text keyword ini bagian kita posting produk. Konten Google ini juga kita posting di bagian posting produk. Terus ini di bagian admin ya, admin panel. Nah, backlink itu off page itu di luar itu nanti terakhir. Nah, ini inspeksi meta perhalaman itu adanya hmm, di WSP aja ya. Di WSP, ini juga di WSP di dashboardnya ya. Sorry, biar biar kita tahu pengelompokannya. Jadi biar sekali jalan, jangan nanti kita bolak-balik bukanya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pertama tentang bagaimana mengisi profil dan artikel. Nah, kemarin yang kita pakai adalah WSP-nya Podo Laku Bis ID. Oke. Nah, selalu ya. Jadi kalau seperti yang kemarin saya katakan, apapun yang akan terjadi di sini di bagian dashboard ini itu akan kita lakukan di bagian admin panel. Ya, artinya tadi pertanyaannya bahwa bagaimana cara mengisi profil dan artikel berarti harus ada upload atau tambah data. Nah, itu adanya di sini. Kemudian kita masuk ke bagian menu. Mana menu? Ini layarnya kok nggak kelihatan ya. Nah, ini menu. Udah keklik kok. Oke, di bagian menu ya. Jadi kalau kita mau ngisi bagian pada saat orang klik profil, kan maunya ada ya kita menjelaskan profil kita sendiri di sini ya. Apakah kalau dia katakanlah ini WSP-nya tentang satu perusahaan, berarti kita menjelaskan sebuah usaha kita apa ya. Usaha kita bergerak, contoh serba usaha mandiri gitu ya. Nah, ini profilnya mau kita isi. Nah, diisi dengan cara masuk ke menu ya. Baru ini profilnya diedit. Nah, profilnya diedit. Nah, kemudian ini diisi di sini. Boleh kita kasih gambar dulu, boleh nggak? Boleh, boleh juga.
Ya, ini kita kasih gambar. Ini saya kasih gambar sembarang dulu ya. Mana gambar saya? Ada gambar tes. Nah, katakanlah seperti ini ya, saya punya gambar. Nanti Bapak Ibu juga silakan buat gambar. Nah, kemudian yang akan kita isi di bagian sini, di bawah sini yang kosong, itu adalah di bagian isi konten. Nah, ini kita menjelaskan ya. Atau katakanlah seperti ini, kita punya perusahaan PT serba usaha mandiri. Nah, ini sama kayak Wood. Ini bisa kita buat ukurannya kita besarin ya. Terus kita sama dengan atas konten seperti kemarin ya, sama dengan juga. Atau mau kita kasih di tengah. Nah, kemudian di sini kita jelaskan. Nah, ini kita jelaskan siapa apa tentang usaha ini atau tentang eh, ya menjelaskan profil aja sih sebenarnya ya. Nah, saya nggak bisa lah mendingan si minta ChatGPT aja. Saya nggak bisa ngarang. Tolong buatkan profil. Ah, udah gitu aja. Ini kan sebagai contoh aja. Nah, katakanlah seperti ini. Kita punya profil seperti ini. Ya, bidang usaha dan lain sebagainya. Udah cukup lah. Yang udah nggak apa-apa. Nah, katakanlah nih kita punya seperti itu. Nah, begini. Nah, ini tinggal kita isi di bagian sini nih. Nah, tinggal dirapi-rapiin aja. Mau dibuat justify, rata kiri kanan ya. Dirapi-rapiin. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian disimpan. Nah, profilnya jadi gini. Ya, kita buat dulu gambar kita apa. Terus nanti kita jelaskan siapa apa profil. Profil itu kan menjelaskan usaha kita kan. Nah, tinggal diisi seperti ini. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu eh diisi aja seperti tadi dengan cara saya ulang lagi caranya masuk ke menu, kemudian pilih yang bagian sini di menu ini ada profil nggak? No, ini ada profil. Baru klik tombol edit. Nah, oke. Nah, kemudian isi pilih gambarnya dulu, ya, pilih gambar. Tentunya gambar yang sudah ada di dalam folder kan, folder kita. Jadi gambarnya dibuat rapi dulu biar kelihatan nanti profilnya bagus gitu kan. Nah, kemudian isi kontennya ini masalah pengaturannya seperti kita mengetik di MS Word bisa ya. Ini tinggal diatur aja seperti apa bagusnya. Kemudian nomor urut ini adalah nomor urut pada posisi menu ya. Nomor urut satu kan beranda. Nomor urut dua profil. Jika seandainya Bapak Ibu maunya, oh saya maunya profil ini jangan di sini, saya maunya di belakang, paling terakhir atau nomor 4. Nah, ini tinggal dipindah aja jadi nomor 4 ya. Tapi dilihat dulu di sini ada nomor 4 nggak selain profil. Caranya lihat ini nih. Nah, seperti ini. Ternyata nomor 4 itu galeri. Nomor satu, dua, tiga, berarti lompat aja ke 5, nggak apa-apa. Atau diurut ulang nggak apa-apa. Atau ini kita lompat aja ke 5. Ya, 5 kan nggak ada yang punya tuh. Nah, kita pakai 5 di sini. Ahmed. Nah, nanti dia jadi di belakang. Sama juga yang lain ini. Ini tuh bisa kita atur posisinya bisa. Oke, itu untuk profil ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara input artikel? Kalau nggak salah udah pernah ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Nah, untuk mengisi artikel, jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan, artikel itu di situ kita tidak ada menjual, ya. Artikel itu umumnya untuk memberi pengetahuan atau memberi apa ya, kayak saran-saran. Contoh lah,
yang sering lah kita lihat itu 7 cara memasak rendang gitu kan. Ada yang gitu-gitu. Contoh, ini cek kemarin 20 jenis seserahan pernikahan dan harganya. Nah, di sini tidak ada tombol WA. Karena apa? Kita tidak jualan di sini. Kita cuma memberitahukan kepada pembaca, ya. Bisa juga nanti manfaat dari, nah nyebutlah manfaat dari daun katuk atau apalah. Jadi itu hanya sebagai knowledge untuk pengetahuan. Nah, kita ambil contoh satu apa ya? Nah, ini kita caranya aja. Caranya yang penting, sama tetap di master data, pilih artikel. Nah, ini tinggal input artikelnya, sama judulnya tinggal kita buat 7 cara bebas ya artikelnya mengatasi apa susah tidur. Katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, coba kita katakanlah kita punyalah materinya gitu. Kalau saya kan nggak punya, jadi saya ngambil sini aja. Jadi saya pakai ini. Nah, saya pakai punya si AI-nya aja. Nah, ini tinggal kita taruh di sini. Ya. Artinya ini hanya pengetahuan, kita nggak ada jualan di sini. Tinggal kita buat, nah materinya ini. Nah, kemudian boleh nggak tanpa gambar? Boleh, ya. Boleh pakai gambar, boleh tidak pakai gambar. Nah, kalau mau pakai gambar, kita pilih atau klik tombol pilih file ya. Pilih file, susah tidur itu gimana ya? Ya, jangan jangan yang panjang sih sebenarnya, yang kotak aja. Ya, ini aja deh. Ya, masukkan gambar, udah tinggal eh, alternatif ya, teks alternatif ini biasanya untuk menentukan pengisian gambar ini. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Boleh juga kita pakai. Mana tadi lupa. Kok malah ngabur? Cara boleh diisi, boleh tidak ya. Kalau mau diisi pun tinggal isi ketik aja. Oh, si susah tidur. Itu tidak akan muncul. Oke, baru kita submit. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, dia biasanya itu ada di paling bawah. Setelah kumpulan produk, dia ada di sini. Atau boleh langsung ke menunya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengisi artikel. Oke, oke. Lanjut, kita lihat lagi apa lagi yang mau, apa yang ditanyakan tadi. WA bottom. Oh, ntar deh. Ini ntar ya. Ini agak-agak ada script. Jadi biar satu kesatuan dulu. Ini kita mundurin dulu ke bawah. Di sini aja. Ya, nomor. Ya, nomor berapa aja deh. Jadi kita meta per halaman. Nah, itu sama dengan pertanyaannya dengan bahasa ini. Meta. Ya, ada meta per halaman, ada meta per teks, atau meta per keyword. Kan itu kan pertanyaan tadi. Jadi ini kita satuin aja biar sekali jawab. Oke. Nah, karena kita coba meta per halaman, meta teks, dan keyword. Nah, meta per halaman ini ya tujuannya buat apa dulu? Ya, tujuannya buat apakah kita mau isi JSON-nya atau mau kita isi mungkin yang kita isi itu Google verifikasinya ya. Nah, itu adanya di halaman sini di menu admin. Di sini ada meta per page di sini. Menu paling terakhir nih, ya. Meta per page. Nah, itu tergantung tujuannya. Kita mau gini aja sih biar gampang. Kita pinginnya gini. Saya pinginnya adalah pada saat postingan ini, tepung ikan ini, saya maunya ada meta di sini, meta baru. Nah, meta itu biasanya Bapak Ibu dapatnya dari mana? Ini tadi
Yang nanya siapa ya? Jadi biar harus jelas dulu apa yang mau diisi gitu, ya. Nah, tapi caranya isinya di sini, ya. Nah, tentukan dulu halaman yang mana, ya. Katakanlah halaman ini berarti yang kita kopikan linknya adalah yang ini. Kopikan link ini, taruh di bagian sini, pas ya, di pas di sini. Nah, kemudian masukkan skrip meta yang akan ditambahkan. Itu terserah mau diisi apa. Tapi dengan catatan itu harus skrip. Kan di sini isikan dengan meta tag tambahan. Berarti kan ini tambahan, tergantung kebutuhannya apa. Oke, yang penting caranya begitu. Caranya yang link atau apa? Link yang ini diisi dengan tujuan kita, katakanlah kita pengen di dalam postingan ini ada meta, meta yang tambahan. Nah, berarti link ini yang dikopikan, masukkan ke sini, gitu ya. Nah, meta tambahannya apa? Tergantung. Kalau seandainya katakanlah saya mau pakai JSON LD, script JSON LD, berarti script JSON LD-nya dimasukin ke situ. Bentar ya, saya punya JSON LD. Kan biasanya kan JSON LD itu, nah bentuknya seperti ini nih, script. Nah, ini bisa kita masukin, salin dulu scriptnya, baru masukin sini. Ya, cuman ini kan nggak nyambung ya, nggak nyambung dalam arti yang di sini yang dijual adalah test kit, sementara di sini adalah tepung ikan. Jadi tergantung nanti, makanya saya bilang apa yang mau ditambahkan, tambahkan di sini dalam bentuk script, gitu ya. Bentuk script itu seperti ini. Script HTML bisa, script JSON bisa, script apa satu lagi JavaScript juga bisa gitu. Oke, yang penting caranya bagaimana itu sudah terjawab. Jadi saya Berarti nggak ini masuk per produk ya, Pak? ya per page ya per halaman. Per halaman itu kan ini Pak. Iya. Iya, kalau saya produk satu halaman, satu produk, berarti per produknya saya kasih satu-satu ya, Pak? Ya, boleh. Tapi boleh juga nanti kalau seandainya saya nggak tahu tentang postingannya, kalau per page, katakanlah satu aplikasi sekolah per satu ini bisa juga ambil yang ini Pak. Jadi per kategori Oh, oh per jatuhnya kategori juga bisa ya? bisa. Tapi dengan catatan Bapak jangan jangan menyimpang dari tujuannya. Jadi ini harus semuanya Ya, aplikasi sekolah semua kan, ya. Jasa servis semua gitu. Jangan menyimpang. istilahnya jangan menyimpang dari isi artikelnya gitu ya, Pak? Jangan menyimpang dari isi metanya. Ini kan tergantung metanya kan. Oh, Kan tadi oke, saya oke, katakan ya, ini ya. kan meta saya ini pakai ini JSON. JSON-nya menggunakan JSON untuk test kit formalin. Tapi saya masukkannya di tadi di sini apa? Tepung ikan kan nggak nyambung. Harusnya kalau ini test kit berarti saya harus nyambunginya ke test kit juga di sini. Tapi nggak ada. Yang nggak ada di sini test kitnya. Ya, gitu ya. Oke, oke, ya, Pak. Oke, Makasih, Pak. siap. Ini saya hapus ya, jadi nggak pakai karena nggak nyambung. Ya udah, nggak usah disimpan. Kemudian kita lanjut lagi ke meta text. Oke, meta text dan meta keyword. Nah, sebenarnya apa sih fungsi meta text, meta keyword? Kita disuruh isi, saya isi aja. Kata Pak Tony, Pak Putra, isi ya isi aja. Tapi saya nggak ngerti. Iya itu benar, harus begitu. Jangan disuruh isi tapi nggak ngerti kan gitu. Nggak apa. Jadi nanti sekalian ini kita bahas tentang kan nyambung nih. Nah sama ini nih, ini kan satu kesatuan ya, sama content hidden ya, biar sekalian. Oke, sorry ya nomornya diacak-acak nggak apa-apa. Nah di sini kita disuruh isi adalah tag keyword dan meta keyword. Nah ini fungsinya buat apa? Dan munculnya di mana? Kan kita nggak tahu kalau kita lihat di sini emang ada kelihatan tulisan ini di sini kan nggak ada, nggak muncul di sini kalau kita klik itu kan nggak ada muncul di sini. Kenapa harus diisi? Ternyata karena di sini udah jelas ini adalah konsumsinya robot Google. Robot Google itu butuh
ya, butuh keyword-keyword yang kita posting, ya, disebut dengan ada tag keywordnya sama meta keywordnya. Nah, itu munculnya di mana? Coba kita lihat. Munculnya pada saat kita seperti ini. Nah, kita lihat munculnya di script. Jadi semua meta-meta. Jadi meta-meta yang ada di sini nih, meta-meta, ini konsumsinya robot Google. Jadi robot Google butuh itu semua. Kalau itu dikosongin, berarti kemungkinan besar si robot Google-nya tidak mempercaya bahwa itu adalah eh, keyword. Contoh gini, biar jelas ya. Kita kan buat tepung ikan. Nah, di sini ternyata keywordnya bukan tepung ikan, malah kosong gitu ya. Nah, waktu si robot Google datang mencari tag keyword dan meta keywordnya, kita isi dengan produk lain, disebut masalah, ya. Atau malah kita buat kosong, disebut masalah juga. Jadi, si robot Google tuh butuh banget dengan tag keyword, meta keyword, dan meta deskripsi. Ada satu lagi. Jadi, yang meta-meta di sini, itu kebutuhannya untuk robot Google untuk dia baca. Oke. Kalau meta deskripsi kan kita udah tahu nih fungsinya ada di sini tidak akan kelihatan juga sebenarnya ya meta deskripsi itu tidak akan kelihatan ya, nanti kelihatannya setelah waktu kita searching di Google seperti ini. Ini kan meta deskripsi. Nah, dia akan munculkan di situ. Jadi data yang dibaca robot Google itu adalah eh, data terpentingnya tentang keyword ini yang per keyword, dan meta deskripsi. Makanya diwajibkan ya mandatory wajib tag keyword, meta keyword dan meta deskripsi harus menggunakan keyword utama. Ya, karena di sini kan keyword utamanya tepung ikan. Ya, berarti semuanya apapun kalimat di sini yang penting harus ada kata tepung ikan atau keyword utama. Contoh kalau seandainya Bapak Ibu posting umroh, ya bebas mau dibuat di sini depannya paket umroh, harga umroh, promo umroh nggak masalah, tapi yang penting keyword utamanya umroh itu harus ada di sini. Tiga ini, tag keyword, meta keyword, sama meta deskripsi. Itu wajib. Ya. Kemudian sekalian langsung kita ke konten Google. Nah, konten Google ini sebenarnya ini trik kita, salah satu trik kita untuk menaikkan traffic. Ya, makanya di sini ini hidden content, artinya kontennya tidak akan kelihatan, tersembunyi. Kontennya ada nggak? Ada, tapi tersembunyi. Nah, kemudian diisi apa? Ya, diisi apa konten ini? Yang pasti konten ini diisi dulu dengan keyword utama, tepung ikan. Ya, diisi keyword utama tepung ikan. Nah, kemudian isian berikutnya adalah itu kita bisa mengisi hasil searching di Google. Contoh seperti ini. Oke. Distributor tepung ikan laut murah dan tinggi protein di Solo. Kalau kita searching kan munculnya seperti ini kan. Nah, ini bisa kita kopikan. Ini untuk menguatkan konten tersebut. Nah, ini kopikan semua ke sini sampai ya kalau bisa satu halaman ini. Cuman kan di sini ada jedanya nih. Ya kita dua kali aja ngambilnya. Ini nggak jangan diambil bagian yang ini aja nih. Nah, ini kopikan, ya. Baru masukkan ke dalam sini di bawahnya ya, di pas. Kok ini? Salah, sorry. Sini. Nah, pantesan kok aneh. Nah, itu hasil searching Google tadi, itu kita masukkan di situ. Atau sekalian aja, jadi satu halaman saya mau naikin semua. Nah, ini juga satu, yang ini ikut ambil, copy. Tapi yang gini-gininya jangan diambil ya, bagian ini jangan diambil. Tapi yang ada domain-domainnya aja diambil. Nah, itu diisi ke sini. Nah, nah, cuman catatannya ada yang harus kita buang. Yang kita buang itu apa? Jangan ada domain orang. Kan ini punya orang semua nih, kompetitor ya.
jangan ada domain kompetitor. Jadi ini kita buang linknya. Link-link kompetitor dibuang aja semuanya. Ya, Termasuk nomor HP kompetitor kita hilangin ya, Pak. ya gimana? Nomor HP kompetitor kita hilangin juga Ya ya. enggak. Nih saya baru mau ke sini. Sabar. Jadi nomor HP-nya kita pakai nomor HP kita. Ya, nomor HP ini kita tuh ganti. Pakainya pakai nomor HP kita. Nah, ini saya ganti nih. Ini pakai nomor HP saya 0812 1323 3139. Ini nomor pakai HP saya, ya. Jadi gini, kalau ada link kompetitor hapus, kalau ada nomor WA atau nomor telepon kompetitor ganti nomor WA kita. Nah, seperti ini punya ini kan kompetitor nih, hapus. Tapi tulisan ini jangan. Nah, ada nomor WA lagi. Nah, ini saya kopikan aja biar gampang. Nah, ada nomor WA lagi di sini, tutup. Ya. Terus ada lagi. Nah, kompetitor itu adalah kompetitor yang selevel dengan kita lah, gitu ya. Tapi nanti kalau seandainya di situ ada muncul marketplace, sosial media, nggak dia biarin aja, nggak usah dihapus. Karena mereka memang level mereka kan tinggi banget. Contoh, di situ ada Tokopedia, ada Shopee, terus ada Facebook, ada Instagram. Biarin aja, jangan dihapus. Malah malah lebih apa, membuat kita lebih bagus lagi. Oh ini produk laku bukan kompetitor, ini kita nih. Ya Allah, nomornya nomor WA saya semua dijejerin. Ya ini nggak apa-apa, ini punya. Jangan dipakai deh, kan ini di produk laku, ngapain diisi lagi produk lakunya. Nah ini tiga-tiga, ini punya saya tapi kompetitor lah, nggak apa-apa, hapus saja. Nah ini nomornya udah sama nomor saya. Ini juga sama, dibuang. Ini nomornya diganti, ya. Boleh nggak dua halaman Google diambil ya? Boleh aja, asal mau rajin. Kan tadi kan saya pakai cuma satu halaman ini kan, halaman satu. Halaman satu kan itu ada 10 domain kan. Boleh. Kalau mau dua juga boleh, asal rajin itu. Tapi saya nggak apa-apa, satu aja sih. Cukup, itulah. Satu aja cukup. Satu halaman ya. Satu halaman cukup, karena kan udah 10 itu. Nah, ini fungsi buat ini. Nanti ini sebenarnya materi ini nanti kalau seandainya dibuka materi yang khusus apa kemarin nyebutnya itu memang ada khusus untuk membahas ini, tapi nggak apa-apa kita buka di awal dulu nanti Bapak Ibu biar praktek juga sekalian. Ya, jadi pelan-pelan aja. Ini agak lama karena saya harus ganti karena ada 10, oh, udah habis ya. Nah, ini tinggal disimpan lagi. Nah, itu akan membuat lebih bagus lagi, si postingan kita ini akan lebih bagus lagi karena didukung sama link-link yang ada di dalam Google Search-nya tadi, apa ya di dalam Google Search-nya ini. Itu salah satu trik untuk kami menaikkan traffic dalam SEO-nya. Jadi itu Pak, tidak, ya. Pak, Gimana Pak? itu kan kalau itu kan untuk posting pertama kan belum ada di Google tuh Pak. Jadi untuk ngopinya gimana Pak? Kalau itu kan udah ada tuh tadi Enggak, di bukan, Google. bukan. Pasti ada dong Pak. Nah, kan gini, Bapak mau posting apa nih? Ini baru posting awal gitu kan. Jadi Ya, kontennya pas, belum ada di masih Google. nol, masih nol. Nah, sekarang eh, kira-kira nih Bapak mau posting produk apa nih? Jasa kirim ekspedisi lah. Ini Ah, jasa kirim barang. iya. Contoh gitu ya, Iya. di Jakarta contoh. Nah, kalau kita searching kan ini muncul Pak. Nah, ini yang kita ambil. Ini yang kita ambil semua nih. Di apa? Di di blok Pak ya. Jadi diklik, jangan dilepas, di blok. Jadi ini diklik, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, ini ambil semua nih. Nah, ini dipotong dulu karena ada tulisan ini, dipotong dulu. Nah, ini kopikan, masukkan ke situ. Bisa kan? Padahal ini postingan awal loh. Ya nggak apa-apa. Karena postingan awal pun butuh ini kan, butuh konten Google Hidden Content kan. Ya tinggal masukkan di sini, Pak.
Paham Pak ya? Pak, tanya Pak, Sebentar, kalau sebentar misalnya Pak. udah pernah terindeks, terinfeksi itu perubahan yang di konten Google perlu diinfeksi ulang nggak Pak? Tergantung perubahannya Pak. Apa yang Bapak rubah? Yang tadi yang di konten Google tadi Oh, yang yang konten Google dirubah. nggak perlu, nggak perlu. Satu Tapi lagi Pak, saya nanya Pak, itu kalau gimana? misalkan domain yang di copy ganti domain kita gimana Pak? Nggak ada gunanya. Oke. Ya nggak ada gunanya. Kan kita mau ngambil ininya nih, konten-konten judul sama meta deskripsinya yang kita butuhkan. Makanya Oh. tadi yang kita hapus itu adalah bagian linknya, URL-nya, Ya judul sama maksudnya deskripsi yang kita linknya itu butuh. kita ganti link kita gimana Pak? Nggak ada Nggak ada gunanya. gunanya. Malah jadi yang malah nggak bagus. Nah, linknya kita dengan linknya dia kan pasti beda, Pak. Contoh gini, nih linknya dia itu nanti kalau kita kopikan, bentuknya kan seperti ini, Pak. Ini ke belakang. Jadi ini konsepnya kayak pansos gitu ya Pak ya? Apa Numpang itu? tenar gitu. Apa itu pasos, Pak? Pansos, pansos kayak numpang tenar sama web yang sudah Ya, besar gitu. betul. Numpang tenar, benar, betul. Makanya sebenarnya paling bagus kalau yang paling enak itu yang kita dapatnya yang model-model gini nih. Lion Parcel, apalagi yang dari luar negeri tuh cakep bagus tuh, lebih bagus lagi dia ini delivery bagus, Kargo Jakarta nih jagonya nih. Hmm. Ini saingan berat ini. Ya. Untuk Ya. Terus Pak, gambar-gambar juga, Ah, kalau Pak. yang kita lanjutin misalkan tadi benar pertanyaan yang tadi kawan tadi sebelumnya, kalau kita rubah kan ini udah terlanjur, itu hmm, nggak ada efek apa-apa ya, impactnya nggak nggak ada. ada, nggak ada. Tapi sebenarnya sih apa perlu diinspeksi ulang? Sebenarnya nggak perlu. Eh, karena kan inspeksi itu cuma butuhnya 1-2 menit, ya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya diinspeksi ataupun tidak diinspeksi nggak ada masalah. Cuman satu yang wajib diinspeksi, ya, yang wajib diinspeksi jika Anda Bapak Ibu merubah judul, jangan sampai merubah judul. Ya, contoh nih kita udah punya judul katanya typo judulnya, waduh harus diganti nih. Nah itu wajib inspeksi. Yang lain sebenarnya nggak wajib, tapi boleh nggak? Boleh, tapi gini. Terus bedanya diinspeksi dengan tidak diinspeksi setelah kita edit apa? Ya bedanya kalau kita inspeksi itu kan seolah-olah kita melapor ke Google tuh. Google tolong ke sini dong, saya mau ada saya lagi ada perubahan. Nah, kalau tidak diinspeksi, kita nunggu si Google-nya datang. Nah, kan kita nunggu Google itu pasti di crawl, tapi nunggu kan ada waktunya. Makanya Hmm. kalau gini, kenapa saya bilang tadi tidak diinspeksi? Saya tidak boleh menyebut wajib inspeksi, nggak boleh karena memang sebenarnya tanpa diinspeksi pun bisa, tapi waktunya yang lama nunggu crawlnya si Google itu datang gitu kan. Tapi kalau mau langsung inspeksi, inspeksi aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Saya mau inspeksi ini sehari 3 kali pun nggak ada masalah, nggak ada pengaruh apa-apa. Artinya tidak jangan takut kalau sesering mungkin inspeksi jangan takut. Itu kan inspeksi seolah-olah kita memberitahukan kepada robot Google bahwa kita ada perubahan. Oke. Oke? Oke. Oke, nah ini premium website daftar Google riset kata kunci. Oh, yang menu ini ya. Nah, menu ini premium ini nanti ada gini. Eh, pada saat kita input produk kemarin kita ada fungsi input produk seperti ini di sini. Terus kita mau buat ada pilihan di bagian keyword awalan dan keyword akhiran. Mungkin saya sebagai distributor, berarti saya klik distributor, ya. Di depan judulnya akan tertulis distributor. Nah, keyword awalannya depan judul. Jadi nanti kalau seperti ini, mana sih? Ini saya kasih eh, tepung ikan. Artinya, kalau saya pilih seperti ini, berarti nanti kalau disimpan, berarti nanti judulnya adalah distributor tepung ikan. Itu kata awalan.
Atau kalau saya klik harga, berarti depannya, judulnya berubah jadi harga tepung ikan. Kalau awalannya saya klik jual, berarti nanti judulnya itu berubah jadi jual tepung ikan. Sama juga dengan akhiran. Akhiran berarti kalau saya pakai gini, distributor, ya, ini pilihannya berarti di tengah-tengah ini kan ada kata tepung ikan sebagai judul yang saya ketik di sini, ya. Berarti nanti jatuhnya distributor tepung ikan aman. Kalau ini saya pilih distributor tepung ikan asli, ya, atau distributor tepung ikan bisa COD. Artinya ini awalan dan akhir judul. Nah, jika seandainya saya ada maunya awalan ini jangan 3, saya mau nambah satu lagi. Apa yang mau ditambah? Promo. Caranya bagaimana menambah ini di sini? Nah, caranya itu tadi yang menjadi pertanyaan kita. Pertanyaan kita adalah mana tadi pertanyaannya? Enggak mana tadi. Ini premium, ya. Premium ini klik keyword awalan. Kalau kita mau nambah awalannya, tinggal tambah. Berarti kita pakai di sini promo. Nah, muncul kan promonya. Nah, coba kita lihat di sini. Dan itu juga sama dengan nanti di akhiran. Artinya awalan dan akhiran tadi itu bisa kita tambahkan dengan cara kita masuk ke menu premium. Kalau kita menambahkan awalan, gunakan menu keyword awalan. Kalau kita ingin menambah akhiran, kita pakai keyword akhiran. Dan akhirnya nanti pada saat kita posting produk, pilihan itu akan nambah satu. Mana ya? Nah, ini ada promo jatuhnya. Ya, hanya menambah itu dan awal akhiran sama ya, caranya sama. Awalan akhiran itu caranya sama. Oke. Kemudian tadi ada istilahnya ini. Nah, ini kan landing page P3 multi itu nanti ya. Ya nanti kita belajar landing page, kita main ini juga. Landing page sama full page itu sama ya. Jadi domain full page, landing page sama. Jadi di dalam full page itu isinya landing page. Nanti ini satu, makanya saya bilang ini nanti sekali zoom tentang landing page atau full page itu satu zoom. Jadi nggak bisa kita pakai di sini karena nanti waktunya panjang. Oke, kita lanjut dulu ke website. Website ini hanya memberikan statistik terhadap website kita. Tapi sebenarnya kalau bagi saya ini saya nggak pakai lagi. Cuman kita pengen lihat nih, klik di sini untuk detail. Ini grafik website kita, ya. Kita mulai dari bawah. November 2025 ada hitnya 286, ya. Stylesnya halamannya 108 halaman. Pengunjung ada 13. Desember 2025 pengunjungnya 10. Januari 2026 pengunjungnya 32. Nah, ini kan daily, ya. Rata-rata pengunjung per hari, ini per bulan. Nah, ini kan sudah kita wakili tuh kemarin pakai ini. Kan ini udah ada nih sebenarnya. Udah saya ganti pakai ini. Bukan saya ganti sih, saya lebih lebih senang pakai ini gitu loh daripada ngelihat ini kecil-kecil nggak, ya. Tapi fungsinya buat itu. Jadi melihat grafik kunjungan terhadap website kita. Ya, grafiknya seperti ini, rekapnya seperti ini. Itu tujuan dia adanya website. Nah, kalau daftar ke Google ini ya GSC, ya. Ini GSC sama aja dengan GSC. Jadi nggak perlu kita bahas ini karena nggak saya pakai. Karena apa? Saya lebih pakai ke GSC langsung. Tinggal searching searching aja Google Search Console gitu kan. Nah, sama aja kan isinya. Jadi biar nggak terlalu rumit. Jadi nggak usah dibahas juga gitu. Oke. Jadi kita kan pengen lebih yang simple, ya. Sama riset kata kunci sama juga. Ini kan sebenarnya kita udah pernah bahas. Kita pakai ini kan kalau pakai apa namanya keyword
Materi ini. Riset kata kunci, ini diarahkan ke ya, sebuah aplikasi tentang bagaimana cara menganalisa keyword, ya. Ini ada aplikasinya, tinggal dipakai aja. Kalau saya biasanya pakainya ya Google Trend sama Google Suggest. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau pakai ini, ya silakan. Dan saya tidak jelaskan ini karena ini aplikasi orang. Oke, jadi sebenarnya ini udah nggak usah dipakai aja. Yang tiga ini saya nggak mau pakai. Kita main di yang tiga ini aja nih, pengaturan master data premium. Oke, oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. WA bottom nih. WA bottom itu Sorry Pak, izin tanya. silakan. Tadi yang keyword akhiran sama awalan tadi itu aturannya yang untuk judul itu ya Pak? Ya buat judul doang, menambah judul di depan atau menambah judul di belakang gitu doang. Kalau misalkan ada aturan yang maksimal 60 karakter itu ngikut situ ya Pak? Ya harus nambahin. Jadi berarti judulnya itu harus yang ikut tetap harus total total judulnya harus 60 karakter totalnya ya. Ya kurang 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 sih nggak ada masalah, kurang dikit ya. Tapi jangan berlebihan. Jadi tetap dihitung yang kita tambahkan tadi itu berapa? Hmm, produk. Ya dihitung juga nanti kan jatuhnya berapa dia ya. Nah, contoh ini gratis ongkir. Nah, dia kan gratis ongkirnya kan dihitung juga karakter. Jadi judul kita yang di atas kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti si postingan tadi itu maksimalnya 48. Karena di sini ada 12 lagi yang mau ditambahin supaya pas 60. Ya, tetap dihitung dengan ini pun tetap dihitung. Oke. Jadi kemana nih? WA bottom ya. Tolong diingatin saya Pak ya. Kadang-kadang makanya selalu saya buat tulisan ini. Jadi saya paham apa ya lanjutannya. Ini sudah beres. Nanti premium dibahas tersendiri ya dengan full page ya. WA bottom ini yang seru. WA bottom itu seperti ini. Jadi sebenarnya bukan WA bottom loh. Salah. WA bottom itu kan kita isi COD naik kan udah WA bottom. Nih, CWA. Sorry, CWA kita buat gini kan udah pasti dia WA bottom toh. Nah ini udah WA bottom. Mungkin yang dimaksud WA melayang. WA melayang itu artinya apapun kita buka WA-nya tetap aja dia ada di bawah Iya, sisnya. betul. WA Sticky, melayang, Pak. Itu ya sticky WA. maksudnya. Contoh ini, contoh ini. Saya punya. Nah ini ya. Jadi WA-nya apapun kita buka di sini, WA-nya tetap aja di sini. Nah coba kita lihat dengan tampilan handphone. Yang seru sebenarnya kalau di tampilan handphone. Nah, di tampilan handphonenya kan seperti ini. Dia WA ini selalu ada di sini. Apapun kita buka, apapun orang buka, selalu nomor WA itu ada di situ. Itu namanya WA melayang kalau kami bilang. Kalau saya bilang ya, kalau Pak Putra apa istilahnya? Ya, WA melayang, Pak. Ya udah ya, itulah namanya. Yang penting cara buatnya gimana kan gitu, Pak Basuki. Iya, betul, Pak. Leres. Ya, yang penting cara buatnya. Nah, cara buatnya skripnya panjang. Jadi saya tidak akan jelaskan itu skripnya. Yang mau saya jelaskan bagaimana caranya skrip itu bisa ada di website Bapak Ibu. Itu ya. Nah, itu yang menjelaskan gini. Jadi oleh karena itu, saya mau pinjam punya 33 bis ID. Karena skripnya panjang. Kalau masalah kalau skripnya panjang, kalau namanya skrip itu ada kurang titik koma aja itu error semua. Itu yang saya ngeri-ngerinya gitu. Ngerinya apa? Nanti pada ngelapor Pak Tony masalah WSP saya berantakan. Waduh, berarti saya udah tahu tuh pasti ada yang salah dengan skripnya. Nah, mendingan
Atau lebih bagus saya kasih aja skripnya untuk dikopas. Jadi jangan diketik-ketik ya, kopas aja langsung. Jadi langsung dikopas, jangan diketik-ketik. Nah ini dia, panjang kan? Nah ini nanti, kalau Bapak Ibu mau, ini saya kopikan. Apa saya taruh di artikel saya aja deh, ya. Saya taruh di artikel 33. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja, lihat aja di 33, nanti semua ada di situ. Oh, jangan juga. Ini kan ada landing page-nya nih. Landing page-nya buang dulu. Landing page-nya mengganggu. Hmm, Landing page-nya saya buang dulu biar nggak terlalu mengganggu. Ini kasih satu. Nah, oke. Nah, nanti saya taruh di artikel saya ya di sini. Nanti Bapak Ibu silakan kopas dari situ aja. Artikel. Nah, namanya cara membuat WA. Disebut WA melayang aja lah bahasa kita. Nah, itu nanti skripnya taruh di sini. Ya, skripnya saya taruh di sini. Nanti Bapak Ibu tolong kopinya jangan diblok begini ya. Takutnya yang di bawah ada yang ketinggalan, nggak ikut. Lebih bagus, nanti kalau mau kopi, taruh di sini Ctrl A. Ctrl A itu berarti semuanya keblok, nggak ada yang ketinggalan. Ya, jangan mouse-nya yang diseret-seret. Kalau mau seret kan suka gini nih. Udah, oh udah segini, begitu di copy, ternyata masih ada di bawah. Gitu kan? Untuk nomor HP-nya Pak, nggak diganti. Nah, tar dulu, sabar. Ini benar-benar spy dia ini mata-mata. Cepet. Caranya dulu, ini saya harus wanti-wanti. Karena apa? Kalau ini kurang, WSP-nya bermasalah gitu. Makanya ini saya wanti-wanti terus. Kalau script itu selalu saya wanti-wanti. Karena itu, ini tanda petik ini aja saya hapus begini. Udah, masalah semua. Gitu loh. Jadi bagusnya, ini taruh di sini mouse-nya, Ctrl A. Dah, itu pasti ngeblok semua tuh. Ya, ngeblok semua. Baru copy, Ctrl C atau salin gitu ya, baru masukkan nanti Bapak masukkan, Bapak Ibu masukkan ini langsung ya. Jadi ini langsung praktek ke tempat Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu punya, eh, nah, katakanlah punya domainnya seperti ini gitu ya. Ini prakteknya langsung ya. Nah, nanti dari websitenya Bapak Ibu buka panel MS-nya, masuk ke widget, oke? Tambah atau input widget. Oke. Nah, skripnya apa yang kita isi? Skrip yang kita isi adalah skrip yang kita kopikan dari sini. Tapi sebelum copy, ganti dulu nomor WA-nya. Ini kan nomor WA saya nih. Nah, cuman dia perhatikan baik-baik. Kalau di sini ada tanda atau ada 62, ya Bapak Ibu juga buatnya 62. Ya, seperti ini. Atau kalau seandainya tiba-tiba eh, tidak 62, dia pakai 0 depannya ya nggak apa-apa, pakai 0 juga. Ya. Jadi ini tinggal yang penting ini ganti nomor WA-nya, Bapak Ibu. Ya. Karena ini kebetulan nomor WA saya, jadi saya nggak mau ganti karena ini website saya juga. Nah, caranya gini. Setelah ini diganti, hati-hati jangan ada hilang tanda petik. Ya, ini kan ada tanda petiknya nih, jangan hilang. Ini juga jangan hilang. Suka hilang itu kalau lagi orang contoh gini, saya lagi terus saya edit nih, ya ternyata ini kan ngeditnya kan di situ 62081213233139 tiba-tiba ininya hilang ke delete nggak lihat atau lupa atau nggak tahu ke delete itu error gitu loh
ya. Jadi makanya selalu kalau bagian sini hati-hati. Jadi yang nomor WA yang mau diganti itu kalau nggak salah ada 4. Satu, dua, tiga, tiga apa 4 ya? Itu lupa. Nah, makanya ganti aja semua. Kalau ada nomor WA ganti, ya. Kalau ada nomor WA ganti. Baru submit. Nah, coba kita lihat di BGR. Sorry. Kok main submit aja belum di copy dulu ya. Tadi kan kita mau copy. Mana tadi widget-widget? Nah, setelah diganti, copy dulu gitu maksud saya. Bukan ini. Nah, ini setelah ini diganti, Ctrl A gitu ya. Ingat Ctrl A, Ctrl C, baru masukkan ke tempat Bapak Ibu tadi, ya, masukkan ke widget, tambah input widget, pas di sini, Ctrl V. Tapi dengan catatan nomor WA-nya udah harus diganti ya. Nah, nomor WA-nya diganti dulu, baru submit. Nah, nanti hasilnya adalah di BGR Start, nah itu muncul nih, ini, nanti muncul. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa ambil di artikel. Nah, sudah ada ya. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke 33 BIS ID, ya. Kopikan ini copy artikelnya, artikelnya loading lagi. Nah, ini cara membuat WA melayang. Ini klik, tinggal ini kopikan semuanya ininya. Nih kopikan, atau boleh masukkan ke sini langsung widgetnya, baru nanti nomor. Karena ini terlalu kecil ya, mungkin susah ngelihatnya. Parkir dulu ke Notepad, biar gampang ngeditnya. Parkir ke Notepad, nah di Notepadnya edit dulu, ya. Ini edit nomor WA-nya, edit 2, 3, diganti sama ini juga diganti ya. Kalau mau seandainya tidak suka dengan kata kalimat ini, ganti. Halo Kak, kan teks WA-nya diganti. Kalau tidak suka, boleh diganti. Oke, setelah ini udah selesai diupdate semua, Ctrl A lagi untuk ngeblok. Ya, Ctrl A itu kan untuk ngeblok semuanya. Baru masukkan ke tempat kita widgetnya. Mudah, simpan, selesai. Ya, coba aja dulu ya. Atau mau saya taruh di Notepad aja, biar Bapak Ibu bisa langsung nanti Notepad sendiri aja deh, jangan digabung sini. Nanti malah salah. Takutnya salah itu apa? Salah copy, nyasar kemana-mana kalau udah salah copy. Saya buat khusus satu Notepad aja deh. Not. Hmm. Karena ini pernah kejadian waktu apa ya, program kami yang dulu itu banyak salah copy, banyak ketinggalan. Waduh, ribut semua itu di grup. Kok error gitu kan. Waduh, pada salah ngopi nih saya pikir. Ngopinya jam 2 malam kan salah. Oke, nanti saya kirim sama rekamannya aja ya. Di rekamannya nanti saya kirim sekaligus ya, saya kirim YouTube-nya sama ini Notepad-nya. Hmm, materi 06 Januari 2026. Oke. Jadi kalau ada lagi materi lain kita tambahkan lagi di sini. Oke. Terus, nah ini udah ya. Ini sudah. Udah nyoba Pak, udah bisa yang melayang, Melayang kemana Pak? Nge-fly dia. yang WA melayang. Udah coba, udah dapat langsung. Bapak Udah bisa Pak, ngambil dari artikel aja langsung dari Pak. artikel ya, Ya betul. 33. Ya udah. Itu Bisa. yang diganti 3 nomor Pak, 3 tempat.
4. Tiga, Hati-hati. tiga. Tiga tempat. Tiga nomor. Nomor WA-nya. Ya, nomor WA-nya yang diganti tiga. 4 itu, Pak. Nanti saya sibuk nanti jawab. Oh, 1, 2, 3. Iya, 3 ya. Ya wis lah. Pokoknya kalau ada nomor WA ganti aja kan. Takutnya nanti ngelitnya lari ke saya yang sibuk menjawab, pusing saya. siapa? Nanti tak cek lagi. Oke, cek lagi Pak ya. Oke, Favikon. Oke, Favikon itu ini. Apa yang disebut dengan Favikon? Nah ini nih, ada logo di sini. Ya, ada logo di sini. Terus waktu pencarian Google pun, dia ada logonya juga. Ya, contoh sama tepung ikan lagi, distributor tepung ikan di Semarang. Ada nggak? Nah ini logo itu muncul di sini juga waktu pencarian Google. Ini kan tiga-tiga kan? Nah dia muncul juga di sini. Ini disebut dengan favicon. Jadi dia muncul di sini, muncul juga di sini di atas. Sama dengan kalau kita buka Shopee, Tokopedia, itu kan modelnya gitu kan? Nah itu bagaimana cara buatnya kan itu persoalan. Nah, di sini muncul nanti logo Shopee-nya. Tapi terlalu berat, malas saya buka Shopee. Berat banget. Caranya gini, tadi Pak siapa nggak belum berhasil Pak. Sing sabar Pak ya. Oke, gini. Hmm, logo ya. Pertama logo itu kita siapkan dulu. Logonya jangan besar. Karena apa? Kan butuhnya cuma segini gambarnya. Jadi logonya itu jangan dibuat sebesar-besar gapan gitu loh. Jadi coba ya, saya punya logo atau gini deh. Saya coba logo generator pakai ini aja dulu. Hmm, BGR Star. Yang buat logo sendiri. Nah, dia kasih nih, karena kan saya tadi kan lebih ke keyword bisnis. Bisnis saya apa ya? Ya udah, jangan bintang, start atau bisnis, oke nggak apa-apa. Nanti diisi aja. Jadi gini, eh, kita isi ya keywordnya itu nanti logonya disesuaikan. Kan tadi saya pakai keywordnya start bintang. Nah dia kasih bintang ya. Coba kalau saya apa Pak Mustafa home apa home ya eh properti apa namanya home lah gitu ya masalah rumah home bisnis home dan bisnis. Nah, nanti dia kasih tuh yang gambar-gambar ada rumah di atasnya bentuk-bentuk rumah logonya seperti itu ya. Nah tadi dia sesuaikan dengan nama bisnisnya nanti nama bisnisnya taruh di sini ya. Nanti Bapak Ibu silakan kalau Pak Mustafa ya dong apa bisnisnya jadi biar kita praktek. Ayo spy mana Pak spy biar biar enak biar dapat ininya feel-nya. Bisnis saya ada Pak, sekalian bikinin Pak. Oke, Mister Koko, silakan. Tour and travel Pak. Tour and travel apa nih? Bali Tour and Bali Mobil, Private Tour. mobil. Bali Private Tour. Nama nama itunya apa, Pak? Usahanya? Belum ada sih. Enggak, atau boleh mereknya apa? Coco Holiday. Koko Holiday. Holiday. Itu ya. Ya, Nah, di sini kita pakai keywordnya tour, tour ya, tour and and travel. travel. Udah. Nanti logonya disesuaikan dengan itu. Tuh.
Bapak, kenapa ini muncul kelapa? Karena kok dikirain kokonat. Jadi kelapa semua keluar. Nggak apa-apa, Ya sama aja ya. Nah, ini dapatnya sama bagus aja. nih ya. Ya, boleh. Nah, karena saya mau pengen dapat logo-logo yang bagus deh. Nah, ini nih. Nah, kenapa berbayar? Bayar. Nggak apa-apa. Nggak, saya kan mau buat password. Saya kan mau buat doang. Nggak apa-apa. Print screen aja, Pak. Nggak apa-apa. Saya mau. Kalau nggak salah bisa sekali doang. Sekali buat logo atau apa gitu ya. Kalau nggak salah itu. Selanjutnya berbayar gitu. Tapi yang penting kan bisa sekali. Maksudnya gini. Logo itu ya diusahakan bulat. Karena apa kan di sini butuhnya bulat. Di sini pun butuhnya bulat. Bisa nggak kotak? Bisa aja. Cuma kan nanti modelnya ini nih, sebenarnya bukan bulat ini kotak. Tapi dibulatin sama dia. Tapi ini benar-benar bulat. Nah takutnya di sini kalau nggak bulat dia nggak jadi. Ini kasih warna, nah udah gini aja deh. Jadi merhatiin ini kita. Udah continue deh. Logo teks Koko Holiday. Continue. Continue. Nah ini slogan here-nya ganti. Tour and Travel. Itu ya, benar ya? Ya, Tour and Travel Bali. Gitu ya? udah gini aja, Pak, biar nggak kepanjangan. Udah Nggak pakai. usah, nggak usah Bali, Pak, soalnya ada pulau lain juga. Ya saya tahu ada Jogja. Nggak apa-apa. Tekniknya aja ya. Kok kita jadi bahas ini. Nah sekarang download Pak. Langsung download. Neng, 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 neng. Jadi deh logo. Kan nggak susah buat logo. Cuman berbayar kan. Bayar. Nggak banyak kok Pak. Banyak yang buat logo itu banyak. Nah ini aja nih. Ya wis. Ya berbayar ya. Banyak yang tidak berbayar. Nah tinggal saya udah ini aja di screenshot. Apa susahnya kenapa harus bayar? Yang penting kan udah desainnya udah jadi. Kenapa harus saya bayar? Yes. Nah, biar jadi dulu. Dapat yang gratisan kan kalau gini. Nah ini tinggal disimpan. Simpan. Nah ini kita pakai logo. Jangan panjang nama filenya ya. Logo udah gitu aja dah. Nggak usah repot-repot. Nah, pakai JPEG, PNG, JPEG aja. Save. Belum, belum. Atau ada yang sama ya. Logo dua aja nggak apa-apa. Udah, buang, buang, buang. Keluar. Nah kemudian setelah kita punya logo, baru kita upload ke WSP kita. Uploadnya di mana? Uploadnya di upload multiple gambar di sini. Atau pakai yang gambar ini aja deh. Gambar yang ini. Ya, gambar yang ini. Bentar, bagusnya dia di mana sih? Master data gambar biasanya, Pak. Di gambar aja deh, di gambar. Jangan diupload ya, di gambar aja. Di gambar, input gambar. Download. Yuk, mana sih tadi? Logo. Logo 2. Udah. Nah, tinggal simpan halaman. Oh, ya udah diupload aja deh. Diupload multiple gambar. Biar biar nggak banyak input-inputan langsung aja gitu. Nah, ini kan langsung sini. Tinggal nanti ini linknya diambil. Linknya klik kanan, ya. Copy image address. Nah, linknya di mana tuh? Kalau kita taruh di sini kan linknya itu. Nih,
Nah, ini nanti yang kita ambil. Nah, biarin aja dulu ya, linknya kita udah dapat. Tinggal kita nanti taruh di meta SEO utama. Ini apa nih? Media Start. Oh, enggak, bukan ini saya udah punya itu. Nah, ini jangan, ini dua nih. Ini dua sama. Satu aja. Yang dua ini aja pakai. Yang dua ini dipakai, ya. Kopikan, masukkan ke meta SEO utamanya kita gitu. Jadi ini saya masukkan dulu di ini aja ya, di artikel. Ini saya masukkan di artikelnya 33 atau notepad lagi deh, nggak apa-apa. Saya takut kalau ininya salah copy. Nah, itu aja ya. Tapi dengan catatan, tadi nama logo yang ini si mana namanya tadi? Si linknya, linknya di mana? Linknya kan ini, ya kan? Nah, ini copy linknya. Nah, ganti ganti dengan link ini. Mulai dari HTTPS yang ambil dari HTTPS sampai ke sini. Nah, langsung kopas, diganti. Nah, apa nama filenya adalah ini kan, nama file logonya kan ini. Nah, ini kopikan, ganti juga nama file yang ada di sini nih. Jadi nama filenya harus sama. Nah, ini dengan ini kan sama, ya. Nah, ini tinggal setelah ini selesai, kopikan, masukkan ke logonya kita. Apa? Meta SEO utamanya WSP Bapak Ibu. Jadi kalau mau edit-edit, mendingan diedit di Notepad aja ini, biar nggak bingung. Nah, tinggal WSP-nya mana? Ini WSP saya nih. Nah, taruh di sini nih. Di meta SEO pendukung, taruh di bawah, di tengah, di atas sama aja, ya. Biar rapi saya taruh di sini aja deh, di tengah. Sama aja yang mau di mana ya. Nah, udah kan? Pastikan bahwa domain ini sama dengan domain kita, ya. Pasti itu harus sama. Kalau nggak sama, udah nggak bakal muncul. Selalu dia harus dipastikan itu ada. Baru submit. Logo gue jadi cerah, dong. Nah, ini udah berubah. Mana nggak kelihatan. Nah, kemudian nanti yang di Google-nya, di sininya, nah itu si ininya kita inspeksi dulu nih domain utamanya, copy, inspeksi, masukkan ke mana tadi? Ya, artinya si nama domainnya diinspeksi ulang. Nah, tinggal kita inspeksi di sini. Nama domainnya dong, nama domain top ya, bukan kategori, bukan produk. Baru submit. Nah, itu tinggal kita nunggu besok di crawl sama Google. Tadi Pak siapa tadi yang bermasalah itu tadi diikuti itu aja Pak ya. Nama filenya jangan dipanjang-panjangin. Eh, kalau bisa sih ngedesain logonya jangan jangan ngambil logo yang gede-gede. Buat aja logo kayak tadi, cuma nanti di screenshot aja. Kan banyak tuh buat logo generator itu banyak. Ada yang banyak gratis kok. Nah, seperti gini aja di searchingnya logo generator itu. Ini kan yang ini tadi banyak kok nih buat logo online. Semua itu banyak. Pakai Canva juga bisa tuh, gratis. Bisa ya. Nah, tapi mintanya nanti logonya bulat, jangan kotak. Seperti tadi modelnya. Nah, itu nanti muncul, ini udah muncul di sini logonya. Tinggal nanti yang belum itu bagian sini nih, yang belum. Karena kan nunggu di crawl sama Google. Ya, oke lanjut. Mana tadi? Ini kan.
Ya benar ya. Tapi kok nggak ada logo? Oh, favicon udah. Nah, kemudian cara ngasih backlink. Pak siapa tadi yang nanya? Mohon maaf kalau bisa open mic biar kita bahas sedikit. Pak siapa tadi Pak? Pak Koko Saya bukan? saya Pak sidik-sidik Pak. Oke, Bapak tahu arti backlink? Ini memasukkan artikel apa link artikel yang satu ke yang artikel berikutnya gitu. Artikel yang satu ke artikel yang berikutnya. Iya, Dalam satu domain atau beda domain. satu domain. Nah, kalau memasukkan link ke artikel lain dalam satu domain, itu disebut dengan internal link. Kita udah bahas kemarin. Nah, kalau yang disebut dengan backlink itu adalah dari domain luar dimasukkan link ke dalam ke kitanya. Backlink. Jadi, contoh, ini saya kasih contoh nih. Gimana ya? Bongkar-bongkar lagi, oke ya. Saya punya dua domain, ya. Tapi ada syaratnya, Pak Sidik. Syaratnya domain luar yang mau dibuat link ke kita itu syaratnya adalah dia harus lebih tinggi trafficnya atau sudah lebih bagus dari kita, ya. Lebih bagus dari kita. Artinya gini, saya kasih contoh, ini mohon maaf ya, yang saya punya aja dulu ya. Nah, yang saya punya itu ada kelihatan kok. Oh, ada tadi saya punya tiga bis ID. Jadi kita cek dulu. Baru satu lagi brgstar.com. Oke, kita dua. Nah, kalau eh, saya punya postingan, ini nih katakanlah paprika ini. Nah, saya mau membuat backlink, ya, saya mau buat backlink ke dalam ini, ke dalam postingan ini. Nah, dari mana asal backlinknya? Asal backlinknya harus dari website lain. Yang ini BRG Start. Nah, apakah boleh BRG Start melakukan backlink terhadap tiga-tiga? Tergantung. Kita lihat dulu mana paling bagus, tiga-tiga atau BRG Start. Mana yang paling bagus? Kan gitu. Nah, cara melihat paling bagusnya dari mana? Banyak sih cara, tapi salah satunya kita boleh pakai gini. Tapi ini hanya melihat aja ya. Eh, DA, PA, cek. Jadi kita lihat dulu DA-nya atau PA-nya. Artinya domain yang bagus, yang sudah banyak traffic, sudah banyak eh, closingan lah gitu ya. Pakai gini. Nah, kalau saya pakai DAPA ini untuk domain ini, saya cek dulu si BRG Start itu dia DA-nya atau PA-nya berapa. Nah, DA-nya 37, PA-nya 34, 37, 34 ya. Nah, kemudian 33 itu berapa? 33 bis ID ini berapa DA-nya? Ini ilmunya udah agak tinggi nih. Tadi kan nah, tadi kan 37, 34 ya. Atau sekalian aja deh kita buat gini, biar ketahuan dua-duanya. brgstar.com. Nah, mana paling tinggi? Yang paling tinggi ya brgstar.com. Makanya layaklah kalau brgstar.com memberikan link ke dalam tiga-tiga. Karena dia lebih tinggi. Boleh nggak tiga-tiga memberikan link ke bgrgstar.com? Boleh, backlink juga, tapi kan percuma. Ibaratnya yang lemah membantu yang kuat. Jadi maksud saya, kalau kita mau buat backlink, mintalah backlink dari domain yang udah kuat. Nah, bagaimana caranya kami mempraktekkannya kan gitu pertanyaannya.
Nah, caranya gini, eh, dongkrak usaha. Nah, oke itu dulu deh, ya. Paham dulu ya, Pak Sidik udah paham dulu ya, jangan salah nanti. Ya, paham, paham, Pak. Paham, Pak. Nah, makanya nanti mungkin di Bapak di Facebook Bapak suka muncul jasa backlink, gitu ya. Nah, itu mereka punya banyak domain yang bagus-bagus nanti dilinkkan ke kita. Jadi kita itu jadi naik. Tapi dengan catatan satu yang relevan, satu niche. Atau yang relevan itu gini. Ambil contoh Bapak Ibu punya, saya punya deh, Bergestar gini. Bergestar di sini ada, nah, tepung ikan. Tepung ikan ini, jadi harus sama-sama produknya tepung ikan. Saya mau backlink tiga-tiga. Boleh nggak saya backlink tiga-tiga ke paprika? Nggak boleh. Karena apa? Tidak relevan. Masa tepung, nanti di sini sebut gini, relevannya gini ya. Kunjungi juga produk kami lainnya. Gitu. Berarti kalau harusnya dia harus membahas juga tentang tepung ikan juga. Nah, bagusnya dia harus larinya ke sini. Jangan ke paprika, tapi larinya ke tepung ikan juga. Mana tepung ikan? Nah ini. Nah, harusnya dia nge-backlink ke sini. Ini perhatikan ya, Bapak Ibu. Ini tiga-tiga. Ini Star Bergestar. Jadi sama-sama membahas tepung ikan. Jadi saya harus membuat backlinknya ke sini. Nah, backlinknya ambil linknya nanti di Bergestarnya. Nah, saya edit tuh. Konten saya edit brgstar.com panel ms. Ini kah? Nggak bisa. Tadi Di GR, Pak. oh iya, malah saya yang bingung. Punya website sendiri bingung. Nah, kita coba cari tepung ikannya ada di mana dong. Jadi biar biar paham betul Pak. Karena itu pembicara apa pemahaman orang-orang yang udah main-main SEO yang udah bagus-bagus itu biasanya. Makanya saya langsung tanya tadi kan, begitu ada pertanyaan backlink saya bilang, ada yang udah maju duluan nih gitu. Nah, dari sini kita backlink ya, dari BRG Start kita backlink ke tiga-tiga dengan catatan sama-sama membahas produk yang sama. Kalau di BRG Start pembahasannya tentang tepung ikan, maka backlinknya ke tiga-tiganya itu harus tepung ikan juga, gitu ya. Nah, mau taruh di mana boleh, paling bawah juga boleh, ya. Nah, boleh di sini juga. Tuh, boleh di sini produk lainnya boleh. Kalimat aja buat gini. Produk lainnya apa tuh? Tepung. Nah, kita lihat nih di tiga-tiganya pakai apa? Udah ini, kopikan aja di distributor tepung ikan laut di Jawa Tengah sama aja sih kayaknya. Nggak apa-apa, kopikan aja tuh. Judulnya ini, ya. Nah, ini kita linkkan, ya. Seperti kemarin, ini judulnya apa? Bukan judul, tulisannya di blog. Klik tombol rantai nih. Ini buat link. Oke. Nah, dari BRG Start kita mau linknya kemana? Ketiga-tiga. Tiga-tiga yang mana? Yang ini. Yang ini tuh linknya mana? Ini. Nah, ini yang kita kopikan. Copy. Saya masukkan ke sini. URL ini. Pas. Oke. Nah, ini artinya bahwa saya melakukan backlink dari BRG Start terhadap tiga-tiga dengan konten distributor tepung ikan laut Jawa Tengah. Dengan catatan harus yang relevan, harus sama-sama pembahasannya itu. Jangan beda masalah. Nggak ada gunanya juga gitu kalau beda. Padahal jadi di luaran sana, kalau Bapak Ibu pengen tahu, jasa backlink yang tadi saya lakukan sekali backlink itu minimal 100.000. Sekali itu doang. Mungkin di Facebook kan suka ada tuh udah mulai muncul tuh jasa backlink gitu ya. Kayak gitu ya. Pak Sidik,
Aman? Paham ya? Pasti Paham, dipahami. paham, Pak. Nah, tinggal disimpan dulu, jangan lupa simpan. Oke, lanjut. Kita ke pembahasan berikutnya. Pak, bagaimana caranya inspeksi menggunakan akun berbeda-beda? Nah, berbeda-beda atau berbeda device, ya sama aja. Jadi gini, nanti pada saatnya kan itu bisa postingan kita bisa ratusan bahkan ribuan. Nah, sementara kita tahu bahwa ya waktu inspeksi suka kuota penuh gitu ya, ngeselin gitu. Kuota penuh ngeselin, kita diamin aja berapa menit. Oke, baru bisa dua tiga penuh lagi. Nah, bagusnya ganti email. Siapkan aja email 3 4 5 gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Bapak siapa tadi ini? Yang menjadi pertanyaannya bagaimana caranya inspeksi menggunakan email yang banyak gitu, yang email yang berbeda-beda itu kan berarti kan banyak. Nah, caranya gampang, tinggal mana tadi inspeksi kita. Ini. Nah, tiga-tiga deh, jangan BRG, BRG nanti bermasalah itu aset negara itu. Nah, seperti ini. Nah, awalnya kan saya inspeksi menggunakan ini nih, Casir Ragi. Ini 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 email saya yang pertama. Nah, begitu saya inspeksi tiba-tiba kuota penuh. Nah, kalau udah kuota penuh, ininya diganti aja. Ini sorry ada warna-warna hitam ini gangguin aja nih. Nah, ini tinggal diganti. Jadi yang kedua, tapi kan sebelumnya harus ditambahin dulu dong akunnya. Dibuat aja berjejer di sini 5 email. Nah, tinggal diganti pakai Putra Madaira. Nah, ini kan udah Putra Madaira. Inspeksi lagi. Pas kota nggak penuh, kan udah beda email. Gitu. Jadi kalau seandainya email yang kedua penuh gitu kan, ya udah cari lagi yang ketiga. Inspeksi lagi. Kalau ketiga penuh, balik lagi ke satu nggak apa-apa. Satu itu kan masih ada jatahnya. Walaupun penuh, itu biasanya kita nunggu beberapa menit, nanti dia dapat. Atau nunggu besok juga dapat. Artinya, cara gantinya ya gitu aja. Ini tinggal pindah. Ini kan tadi kan ini Putra Madera. Tinggal pindah aja nih. Udah beda dia. Ya, tinggal inspeksinya. Cuman yang penting kedua nanti dua-duanya didaftarkan ke dalam GSC ya. Dua-duanya ini didaftarkan di GSC. Jadi waktu kita Putra Madeira di sini muncul belum tiga-tiganya domain kita. Oh muncul berarti ini udah pernah terdaftar ya. Terus saya pakai lagi yang Casiragi. Muncul nggak di sini tiga-tiga? Muncul. Kalau muncul, muncul kan. Kalau nggak muncul berarti tambah properti. Sama kayak kemarin ditambahin lagi, diulang lagi dengan email yang berbeda. Jadi kalau emailnya ada 5 ya berarti 5 kali kita mendaftarkan seperti ini. Tapi itu kan cuma didaftar sekali doang. Udah itu udah selesai aman. Gitu ya, Pak. Siapa tadi yang nanya? Silakan. Nah, sama dengan berbeda device itu ya sama juga. Jadi gini, satu email satu email sekali harus daftar di sini, daftar tambah properti. Jadi kalau device-nya beda, contoh di laptop sama di tab atau di handphone. Kalau emailnya masih sama, ya yang normal aja, karena kan sudah terdaftar. Tinggal normal kopikan linknya ke sini, inspeksi. Yang jadi masalah kan kalau di antara device itu ada yang email yang berbeda. Contoh di laptop pakai Casiragi, di tab saya pakai Putra Madeira, di handphone beda lagi emailnya. Berarti ketiga email itu harus didaftarkan di sini supaya kita bebas mau pakai apapun bisa inspeksi. Mau pakai yang email satu, email dua, email tiga bebas. Mendingan daftarin aja dulu semua emailnya ke sini ke satu domain. Udah, jadi pada saat yang A penuh kuotanya, pindah ke B. Yang B penuh kuotanya, pindah ke C.
Yang C penuh, pindah lagi ke A gitu. Jadi kita tidak dibatasi oleh kuota-kuota yang buat kesel itu. Nggak ada masalah ya, nggak masalah. Karena memang bisa. Untuk inspeksi itu bisa keroyokan. Kami udah pernah melakukan sekitar 300, ya 300 email. Oke ya. Oh ya, satu lagi, backlink. Pak Sidik, masih ada Pak Sidik? Masih Pak, masih. Pak Sidik punya dongkrak usaha nggak? Usahanya. Nggak dongkrak usaha. Jadi kita punya 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 apa? Kita punya marketplace namanya dongkrak usaha. Ya. Nah, Bel- nanti dari dongkrak usaha itu bisa diposting, bisa nge-backlink ke kita, Pak. Oh gitu Pak, ya ya. Tapi kan caranya yang penting udah tahu ya, caranya gimana ya. Ya, ya Pak. Oke. Oke. Nanti nggak tahu ini Pak Putra nanti mau buka dongkrak usaha atau enggak. Karena Halo, dulu Pak. dulu. Jangan bahas dongkrak usaha dulu, WSP dulu. Oke ya, habis. Ini sudah pertanyaan dah. Tapi nggak apa-apa, kalau masih ada yang mau nanya lagi, silakan. Present ya, Bapak Ibu, biar nggak tabrakan. Ini Pak, saya mau Ayo nanya Pak, Pak. saya Ya, dulu. sabar, sabar, Saya mau sabar. nanya Pak. Sabar, Ya, sabar. Present ya. dulu, biar saya absen. Dari Pak Sidik dulu, present duluan. Silakan, Ya, Pak. ya Pak. Ini mengenai artikel Pak ya. Hmm, Nah, artikel sama konten di produk gitu Pak. hmm. Itu perbedaannya nilai-nilai ininya Pak. Trafficnya ke Google tuh gimana Pak? Ini nggak sebenarnya nggak sama aja. Bukan nilai ke traffic ke Google, tapi Google ke kita. Jadi Iya, gini, ke Pak. website Gini. ke website kita itu loh maksudnya Pak. Jadi gini, Pak, persoalannya. Tergantung. Kalau nilainya sama, tapi kan tergantung apa yang orang cari, ya. Orang cari itu apa? Kalau nilainya sama aja, sama-sama diklik, satu klik satu traffic kan, mau itu produk ataupun artikel. Nah, cuman kan kalau produk kan memang spesifik, spesifik jualan kita dong. Nah, sementara artikel itu bebas, sebebas-bebasnya. Yang penting lagi dicari orang. Contoh gini, mana yang paling kita lagi tren sekarang ini apa, Pak? Isunya. Yang mungkin hampir setengah orang Indonesia itu searching di Google. Apa Pak Sidik? Adalah isu gitu ya, nggak perlu kita buka lah. Artinya pelatih timnas Indonesia contoh gitu ya, Ya, ya. itu kan banyak yang nyari Pak. Nah sementara produk kita tadi itu tepung ikan. Perbandingannya mana paling banyak orang searching di Google tepung ikan atau pelatih timnas? Oke, Timnas. Pelatih timnas. Jadi kenapa kita buat artikel itu supaya nanti orang klik dari artikel itu kita udah banyak lead yang nantinya begitu bukan lead sorry dari artikel itu kita banyak traffic yang nantinya membantu menaikkan si tepung ikan, ya kan? Jadi sebenarnya banyakin si artikel karena sama-sama bobotnya sama, Pak. Satu traffic, satu klik, satu traffic, udah selesai. Makanya dibuat banyak aja di artikel. Bila perlu artikel itu yang lagi tren, cuman hati-hati kalau masalah tren, karena begitu tren itu habis, orang nggak cari lagi dong. Ya, ya, ya Pak. Contoh nih Pak, tadi malam ada champion Arsenal lawan MU, contoh ya. Itu besoknya dicari orang Pak di Google, skor Arsenal MU itu bisa sampai coba kita lihat ya. Nggak, saya langsung praktekkan aja. Saya kadang-kadang mau cerita pun bingung. Mendingan saya praktek gitu. Nah, kita lihat ini. Google Trend. Yang lagi tren sekarang. Yang paling dicari orang apa? Di dunia ini. Ini benar kan? Liga. Liga itu sekitar 20.000 lebih. 1.000% yang nyari dalam 50 menit yang lalu. Cuma kan hati-hatinya apa? Setelah besok atau lusa udah nggak dicari lagi. Sementara artikel kita masih nongol di situ. Artinya maksud saya gini, kalau mau dibuat yang tren-tren, yang lagi tren,
yang lagi trennya agak panjang, ya. Maksudnya gini, jadi kayak di sini apalagi di sini, kayak ini lumayan panjang nih Malaysia Open kan. Malaysia Open itu kan berarti kan bisa makan waktu 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Atau ini paling bagus nih, harga saham bumi. Nah, mungkin tahun depan juga masih orang masih bahas ini masalah harga saham. Nah, cari yang tren-tren yang memang berulang-ulang ya, berulang-ulang itu kayak gini nih. Eh, ini sidang Nadiem Makarim masih ada nih. Harga saham lah, contoh harga saham atau harga emas batangan, harga emas. Kayaknya harga emas itu banyak nyari. Karena mungkin hampir tiap bulan orang pengen tahu harga emas. SPI ya lagi isinya. Nah, yang gitu-gitu Pak ya. Jadi kalau mau buat yang tren yang benar-benar continue, yang panjang dan sering dicari orang. Ya tadi, kalau di sini sih harga emas sih Pak. Kalau mau masukin harga emas, itu itu hampir sering dicari orang itu. Oke, saya kayak gini jadwal timnas yang gitu. Oke, oke Pak Kalau Sidik, ada lagi. kalau kalau lebih ke edukasi gimana, Pak? Edukasi Art, ya nggak ya, apa-apa. artikelnya. Maksud kan maksud saya kan biar lebih cepat lebih cepat naiknya. Kalau edukasi itu bagus karena umumnya atau gini, Bapak lebih bagus saya kasih tips. Yang suka dicari anak sekolah sebagai buat tugas. Itu kan anak sekolah sekarang kan kalau lagi buat tugas cari di Google di Kopas gitu kan. Ya, yang diklik kan website kita. Begitu website kita diklik berarti kan kita dapat traffic. Perkara dia Kopas, nah itu contoh knowledge lah tentang masalah apa itu loh ya ilmu-ilmu biologi ilmu fisika bahas di situ apa yang Bapak ngerti lah masalah ilmu-ilmu anak-anak sekolah ini kan hampir semua orang nyari di Google pokoknya yang paling sering dicari itu masakan Pak ibu-ibu yang lagi mau belajar masak itu suka nyari-nyari masakan tuh makanya semuanya ilmu aja ilmu jadi walaupun itu tidak ada hubungannya dengan produk kita nggak masalah memang nggak kita nggak jualan kok kita hanya memberikan ilmu doang ya kita pasti dia Kalau artikelnya berbahasa Inggris gitu, Pak, nggak bisa masalah juga, Pak. bisa Nggak masalah juga ya. nggak ada masalah Hmm. selama itu di searching di Google Pak selama itu di searching di Google pasti bisa mau pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa Hmm. Produk juga, Pak ya. Kalau bisa produk kita pakai bahasa Inggris gitu, nggak ada masalah katakanlah kita kan saya di Denpasar ini tinggalnya, Pak. hmm. Kan adalah sebagian tahu produk ini dicari oleh kebanyakan Ya bule gitu kan, Pak. hmm. Makanya saya bikin konten produknya itu dengan bahasa Inggris gitu. Bisa produk sama artikel bisa pakai bahasa Inggris Pak Hmm. ya Bapak jualannya juga jualan di produknya pakai bahasa Inggris aja karena kan Bapak tahu itu dicari orang-orang bule di Bali kan Iya, iya, iya. nah terus kenapa produknya dipakai bahasa Indonesia Bapak nggak bahasa Inggris aja Oke, oke. kalau memang itu khusus untuk orang bule gitu loh. Tapi kalau memang Bisa Pak Sidik, saya bahasa Inggris Pak Sidik. sesama pemain travel, ayo yang punya travel Pak Adi ya. pasti Pak itu Pak Koko, Pak Koko. Oh, Mister Pak Koko Koko ya, Koko. Oke. sama-sama orang Iya, Bali. saya campur Inggris sama Indonesia produknya. Ayah, langsung kirim-kirim Salam nomor kenal, WA Mas aja Pak. Koko. Salam Kirim-kirim kenal, nomor Mas. WA Pak. Ya, ya. Sama orang Bali. Kan nanti mainannya di meta deskripsinya kita atur bahasanya pakai yang Iya Inggris ya betul, Inggris itu boleh. betul. Terus ya untuk produk lokal ya bahasa Indonesia tetap dimunculin di Google Pak. Mm-mm. Ya dua-duanya dimainin. Bila perlu, yang Indonesianya ada postingannya, yang Inggrisnya pun ada postingannya. Kenapa? Iya kan? Karena gini Pak, kita nggak tahu orang searching di Google itu apa sih? Memang kita tahu dia ngetik apa. Jadi kemungkinan dia ketik itu ya harus ada di dalam postingan kita. Kan contohnya kayak tadi kita eh, kayak tour and travel itu lagi lah. Kira-kira menurut Bapak orang searching di Google apa Pak? Tour and travel, Pak Koko. Itu aja saya juga baru nyari ChatGPT Pak tadi. Apa Saya sih juga bingung. GPT? Ya artinya gini, kemungkinan apa? Dia nyari harga.
ya kan harga tour and travel. Iya, Kedua biaya. what to Ketiga, do in Bali today. ya enggak, Apa dia yang akan searching di Google. apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan di Bali untuk Nah, liburan ya, seperti hari itu. ini. Nah, yang itu semuanya Bapak posting. Nah, boleh itu kalau apa yang dilakukan di Bali itu pakai bahasa Inggris, boleh di artikel. Itu kan ilmu kan? Itu kan knowledge kan? Iya, Ya udah, tinggal dimain. Jadi kemungkinan orang searching di Google itu udah mainin semua. Karena kan kita menjaring secara kemungkinan. Karena kita nggak tahu kok orang ketik di Google itu apa. Nah, makanya saya sarankan mainnya Google Suggest. Kenapa Google Suggest? Hampir saya, ya termasuk saya lah. Saya kan paling malas ngetik, pasti saya pakai, contoh saya mulai nanya harga tour, and, nah, kita langsung diarahkan ke sini, ya. Kan kita langsung diarahkan ke Suggest kan. Orang malas ngetik langsung ke sini, ngekliknya, ya. Jadi makanya ikuti suggest-nya. Nah, paket liburan ke Bali, tiket pesawat. Nah, pakai ini nih. Ada pakai kata dua orang, pakai wisata Bali ini. Pakai tur ke Bali. Nah, ada yang gini, ada pakai tur Bali 1 hari, ada yang pakai hari dan malam. Nah, ini juga Bapak posting semua, Pak. Yang ada harian, ada model-model 4 hari, 2 hari, 3 hari, ya gini-gini perlu. Ya, Pak, ya? Nah, ini ada nih, plus tiket apa nih? Nah, yang gini-gini nih Bapak isi. Karena itu saja, karena gini, orang dia kan niat dia mau cari harga ke Bali turnya, tapi ternyata di sini ada penawaran lain. Ini ada yang 4 hari 3 malam, ini ada yang 5 hari. Pasti dia larinya ke sini, nggak ngetik lagi, dia akan mengarahkan ke suggest-nya. Nah, syukur-syukur kita ada di sini gitu loh. Waktu dia arahkan ke situ, syukur-syukur kita di halaman 1 ini. Gitu Pak ya. Oke, oke, Pak. Oke, silakan lanjut. Tadi udah nggak sabar. Ya Pak, Pak, Mustafa, monggo. saya melanjutkan ini apa tadi temanya Pak Sidik, backlink Hmm, itu Pak, yang backlink itu, hmm, saya tanya tentang apa, kita mau misalkan mau naruh backlink, hmm, apakah kita bisa mencari di Google hmm. berdasarkan DPA-nya aja gitu Pak, atau kalau kita harus ngontak yang punya domain itu gitu? Harus kontak Pak, nggak bisa. Jadi yang contoh nih Pak ya, Bapak mau minta ke saya, Pak Tony, saya backlink dong, pakai BRG Start. Itu kan saya harus ngetik, harus posting konten Pak di dalamnya. Jadi nggak bisa, jadi harus saya yang bertindak. Jadi mau nggak mau Bapak harus telepon saya untuk melakukan itu. Tidak bisa kita sendiri, tidak bisa Bapak Ibu yang melakukan itu. Hmm. Harus saya, karena saya pemilik websitenya. Oh nggak bisa diambil langsung gitu Pak, misalkan kita Nggak Google, oh bisa, ini, nggak bakal ketemu. Karena kan gini Pak, contoh. Eh, tadi mana? Ini. Kan ini punya BRG nih. Nah, ini kan saya harus buat di sini Pak. Harus ada link yang saya buat di sini nih. Saya tambahkan link. Mana tadi itu? Yang tepung ikan ya. Saya kan harus tambahkan link di sini untuk mengarah ke websitenya Bapak. Itu namanya oh, backlink. Nah oh. ini, saya kan harus buat link ini Pak. Link sendirinya itu nggak bisa di-crack sendiri dari Google gitu Pak? Ya nggak bisa dong. Kan ini kan postingan saya pakai admin panel. Oh pakai URL itu ya? Mm-mm. Ya, ya, ya. Itu Nah, makanya ada potensi jasa untuk backlink itu ya, Pak ya? betul. Nah, biasanya jasa backlink itu dia punya artikel bisa sampai ratusan ribuan untuk dikirim. Artinya kalau kita membangun artikel dari masa depan menyangkut dengan yang diceritakan Pak Putra konstruksi Ya, bisnisnya seperti itu ya, Pak ya? ya, namanya PBN. Kita sebagai PBN. Nanti kalau kita sudah PBN, sudah artinya tadi Bapak lihat tadi kayak punya saya itu, Mm-mm. kalau udah seperti ini udah bisa PBN. Ya. Nah, tinggal Karena saya, saya lebih fokusnya ke pengumpulan data, ngikutin rule yang dibilang Pak Putra gitu, Pak. ya Belum betul. ke fokus ke Ini produk. jangan, ini tahunan Pak, dapat ginian itu bisa sampai 10 tahun. Iya, Percaya iya. nggak Pak ini bisa sampai 10 tahun? Ya percaya aja, Pak. Nggak ada comparisonnya.
Menik itu. Ini kompresornya. Jadi Kompresornya kan Pak Putra aja, nurut sama guru nggak gitu. saya biar paham juga gitu. Ya, oke, Nah, oke. kita lihat dari Hui saja nih, tahun berapa dia dimulai? 22 tahun, Pak. Oke. Ya, itu baru bisa PBN. Artinya nggak usah dipikirin jadi PBN dulu deh, jualan aja, jualan, jualan, jualan gitu kan. Iya betul betul. Nanti kan akan nambah sendiri kalau kita jualan terus. Ya Yang saya targetnya maksud, yang saya maksud targetnya kan gini, long term, Pak. Pak. Yang masuk gini, ini Bapak ada beberapa teman-teman sebelumnya gini, kadang-kadang dia apa ya, kalau bahasa Jawanya nyelongso gitu ya. Jadi, Pak saya udah 6 bulan main ginian kok nggak dapat closingan, dapat lead melulu. Iya. Tiba-tiba ya udah matiin aja webnya, jangan. Karena Mm-mm. apa? Semakin tua ini webnya itu makin bagus. Iya iya betul Pak. Anggaplah ini tabungan 4 4 4 5 tahun atau 3 4 5 tahun ke depan itu udah bagus, bagus. Posting apapun naik. Karena udah trafficnya Seperti udah tinggi, wine semakin tua semakin mahal. betul. Iya. Seperti wah ini pasti Saya saya pengen punya banyak web gitu Pak dengan mindset seperti itu. jangan jangan dulu web, Bapak urus yang bagus, satu dapat satu. Tapi kalau Bapak yakin bisa ngurus banyak web sekaligus, ya boleh. Ya. Takutnya beli banyak, keurus kagak, kan gitu. Makanya kenapa backlink banyak kan orang mainnya di eh, website media kampus. Nah itu kan pasti udah puluhan tahun kan itu. Mm-mm. Dan salah satu yang paling bagus adalah eh, keluar masuk orang itu cepat. Mm-mm. Jadi ada kememberannya, membernya ada. Jadi member itu keluar masuk gitu. Mm. Itu itu cepat itu naiknya. Iya iya iya. Mm-mm. Coba ya. Ini Satu Pak. lagi Pak, Yuk, monggo. ini di Google Hidden gitu ya Pak ya. Hmm. Google Hidden tadi kan diblok dari cara ngepastingnya Ya, itu pastenya ya, itu kan dari Google. Nah, ya, kalau dari dari ini. Google itu kita langsung paste itu kan itu acak-acakan Pak. Ya Apa boleh nggak kalau kita edit lagi lewat ChatGPT? nggak usah. Oh gitu ya. Ngerepotin. Karena kan itu membawa nama perusahaan lain atau Nggak apa kelihatan, melanggar. Pak. Nggak Oh, kelihatan. oke. Namanya juga hidden ya Pak ya. Iya. Sebenarnya ada di sini. Jadi sebenarnya posisi dia, ya, saya kasih tahu aja. Mm-mm. Posisi dia itu di sini. Mm-mm. Di Mm. sini posisi dia, tapi kan nggak kelihatan. Biarin aja. Kenapa bingung? Berarti saya overthinking ya Pak ya. Iya, yang penting jadi kalau coba ya. Kalau nanti ketahuannya kalau internetnya nge-lag kelihatan kok. Tuh, di sini dia tuh. Kalau saya ini muncul Hmm. langsung hilang tuh di Iya bawah iya sini. iya. Ya. Iya Nah, iya di iya. sini posisinya. Itu, Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah. Kan yang diincarnya itu judul sama deskripsi. Udah yang penting judul deskripsi jangan dihilangin. Yang pasti Oke. dihilang itu linknya. Tapi kalau itu kompetitor ya, kompetitor asli, ya apa kompetitor selevel dengan kita. Tapi kalau seandainya kompetitornya seperti eh, Traveloka yang seperti ini justru jangan dibuang. Oh. Ini kan udah kuat banget, Pak. Oh, artinya semakin kompetitor yang kuat itu yang kita cari lah ya Pak ya. Pokoknya gini, yang penting itu nggak harus dicari, pokoknya biarin aja semua ada. Kan yang kita cari kan ini doang, Pak. Yang kita Iya, cari itu judul sama deskripsi. iya, iya, iya. Cuman kebetulan Traveloka ada di situ. Iya, iya, iya. Traveloka kuat kok, udah biarin aja. Hmm. Yang paling sering muncul itu kan, ini kebetulan tur ya. Yang sering muncul itu kan kalau apalagi jual barang, contoh nih, herbal. Apa yang sering muncul, Pak? Hmm. Shopee, Tokopedia, Tokopedia, Topet. Tokopedia, gitu. Halo dok. Nah, itu ya kayak gini nih. Ini nggak apa-apa. Ini kan bukan kompetitor. Ini kan Kemenkes, Ya. YouTube. Jadi makanya saya bilang sosial media sama marketplace yang itu biarin sama kementerian apa pemerintahan kayak gini nih. Mm-mm. Dirjen Kesehatan, biarin aja nggak usah diganggu. Mm-mm. Halo dokter, halo dokter, ini kan dia nggak jualan kan, nggak jualan seperti kita tapi muncul. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang nggak boleh ada itu adalah memang benar-benar kompetitor kita. Hmm.
yang jualan betul-betul jualan herbal sama kita gitu kayak gini. Tapi kayak ini Shopee Indonesia biarin aja, Shopee memang bisa dilawan. Orang dia beriklan di TV aja ratusan miliar, kan gitu. Sama Wikipedia juga biarin, ini Wikipedia kan tinggi banget sedunia nih. Ya, Berarti Yang yang dihapus, dihapus yang dihapus domainnya aja linknya itu ya, ya. Pak? ya domainnya aja yang dihapus itu link link bukan domainnya, linknya. Jangan salah, bukan domainnya tapi linknya. Nomor telepon nggak usah ya, Pak? Nomor telepon ganti, bukan dihapus. Diganti dengan nomor telepon kita. Hmm. Kok ini sih? Ya, nggak saya Kalau contoh nama lagi. perusahaannya biarin aja. Biarin nama perusahaan biarin. Nah kayak gini kan blog, kan dia juga kan ngangkat gambar kan di situ. Gambarnya buang aja kan nggak penting gambar. Ya kalau di blog itu kan domainnya nggak kebaca, Pak. Ya Artinya di semuanya situ aja nih. gitu kan. Ini nih. Kan tadi udah saya blok kan, gini kan. Nah, Oke. Terus saya masukin ke sini toh. Udah saya nah. copy, tinggal lipas. Udah Oh tinggal kita iya. urut aja dari atas. Ini apa nih? Nah, Halo sehat, kayaknya kompetitor jangan buang. Ininya aja yang dibuang nih. Gambar, judul sama oke. linknya. Judulnya nggak usah. Ininya aja nih. Gambar sama ada linknya nih. Nah kalau ketemu nomor WA, ganti pakai nomor WA kita. Nah Hmm. ini gambar. Nah ini judul. Tapi ini kan SID. Kemenkes ya udah nggak apa-apa jangan dihapus karena kan nggak mungkin kompetitor kan ini kan akademi Poltekkes jangan Hmm. diganggu biarin aja Shopee udah biarin yang Hmm. benar-benar kompetitor yang kita rubah. Apalagi nih, Ciputra Hospital udah biarin Ciputra gitu. Yang Hmm. benar-benar saingan berat, ya Pak ya. Hmm. Ya ini jangan dong, malah nggak nyambung nanti. Harus nyambung ya. Apa yang kita bahas di sini rumah kayu ya harusnya di sini juga Iya, rumah iya, kayu, iya. jangan yang lain gitu. Oke. Oke, apalagi Pak Mus. Cukup dulu kayaknya, Pak. Oke, monggo. Pikir Yang dulu, Pak. lanjut, lanjut Pak Riyadi. Iya, terima kasih Pak Tony. Silakan Pak. Iya, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama Pak, ini di menu WSP kayak menu master data ini ada beberapa yang belum dipelajari. Apakah itu nanti ada kelas tersendiri atau Ya, oke? Jadi nggak perlu dipertanyakan sekarang Pak ya? nggak. Jadi gini, kan kemarin udah saya bahas. Memang kebetulan tadi saya diskusi dengan Pak Putra. Pak Tony, tolong malam ini dilayani dulu teman-teman yang mau punya apa istilahnya ya, masih ada penasaran yang mau ditanyakan, ada yang berkendala, itu dulu kita bahas supaya mereka bisa jalan terus. Jadi kan sebenarnya apa sih ini?